Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robna Khusri Mangfirose dari IAIN Salatiga, program studi pendidikan agama Islam. Video kali ini adalah video tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam, dan di sini saya akan sedikit menguraikan mengenai peserta didik menurut filsafat pendidikan Islam. Perlu diketahui bahwa peserta didik adalah individu yang belajar. Subjek pendidikan, dia belajar memiliki tujuan untuk mencapai masa depannya. Peserta didik juga disebut juga makhluk yang memiliki diferensiasi periode perkembangan dan pertumbuhan. Jadi di situ peserta didik itu adalah seseorang yang mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jika kita tarik kesimpulan, maka setiap manusia adalah peserta didik karena mereka berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Jika kita kaitkan dengan keislaman, maka semua makhluk Allah adalah peserta didik karena di situ Allah mengajarkan kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya ada manusia, ada jin, ada setan, malaikat, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya, menurut filsafat pendidikan Islam, peserta didik adalah semua manusia, semua makhluk Allah yang akan kita bahas adalah manusia. Jadi, kenapa disebut sebagai peserta didik? Karena mereka berada dalam tahap tadi, tahap perkembangan dan pertumbuhan. Dan nanti itu tujuannya adalah menuju kesempurnaan atau insan kamil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menjadi peserta didik menurut filsafat pendidikan Islam. Pertama, siswa atau peserta didik itu memiliki jiwa yang bersih, kemudian baik hati, rendah hati, mendahulukan yang wajib, kemudian mempelajari semuanya dari yang terkecil atau dari tingkatannya rendah sampai tingkatannya tinggi atau bertahap. Kemudian ia juga harus menghormati gurunya dan menghormati ilmu yang akan dipelajarinya. Dan ada pula tugas dan tanggung jawab sebagai peserta didik. Di antaranya sebelum mereka belajar, mereka harus suci dari segala perbuatan, suci dari semuanya yang bersifat kotor atau merusak jiwanya sendiri. Misal seperti sifat tercela, kemudian yang lainnya yang nanti akan menghalangi seseorang mendapatkan ilmu atau mencari ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan belajarnya adalah untuk menggapai ridha Allah, untuk mencari sifat keutamaan. Nah, di situ kita niatnya belajar adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di situ dalam belajar siswa juga harus memiliki kemauan yang kuat, tidak hanya cuma-cuma dalam mencari ilmu, tetapi harus memiliki kemampuan yang kuat, memiliki tujuan yang pasti. Kemudian juga peserta didik itu harus tadi menghormati pendidiknya, kemudian ia hendaknya itu tabah dalam menghadapi segala cobaan semasa ia mencari ilmu. Kemudian apa tujuan peserta didik dalam mencari ilmu? Itu tidak bukan adalah agar mereka itu paham, kemudian mereka dapat mengaplikasikannya, mereka dapat menganalisis lingkungannya juga. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah, pertama, hakikat peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam atau ontologi peserta didik adalah semua manusia adalah peserta didik karena mereka itu masih berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Dan mereka itu belajar apapun yang ada dalam dunia ini
dan tujuannya adalah menuju kesempurnaan. Kesempurnaan di sini adalah insan kamil sebagai hamba Allah menurut tuntunan yang sudah diajarkan. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana cara menjadi peserta didik menurut falsafah pendidikan Islam. Itu tadi adalah harus memiliki jiwa bersih, kemudian harus tawadu, kemudian mengutamakan yang wajib dan lain sebagainya. Kemudian ada tahu tugas dan tanggung jawab, seperti hanya sebelum belajar harus membersihkan dirinya dari perbuatan yang tercela dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan peserta didik mencari ilmu adalah agar mereka itu dapat mendekatkan diri kepada Allah, agar mereka dapat mencapai ridha Allah, menuju hamba Allah yang disebut dengan insan kamil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk memberikan masukan melalui komen dan harus memberikan saran juga, tidak hanya kritik tapi saran juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.